Hai ayah bunda, pernah nggak mengalami masa-masa di mana si kecil tiba-tiba mogok makan? Padahal biasanya lahap. Sekarang disuapin satu suap aja udah kayak drama Korea. Tenang, ini bukan hal yang aneh kok. Banyak bayi dan balita yang mengalami fase menolak makan. Entah karena tumbuh gigi, sariawan, sedang tidak enak badan, atau ya emang lagi bosen aja sama menunya. Yang penting kita sebagai orang tua tetap tenang dan kreatif. Nah, kali ini yuk kita bahas bagaimana memberikan asupan nutrisi yang cukup saat bayi GTM. Dan juga menu selingan sehat untuk anak balita. Pertama-tama tentang bayi yang lagi GTM. Biasanya ini terjadi di usia sekitar 6 bulan ke atas, saat sudah mulai MPASI. Si kecil mulai mengenal rasa dan tekstur makanan. Tapi kadang dia bisa sangat pemilih. Jangan buru-buru panik ya bunda, kuncinya ada pada frekuensi dan variasi. Coba deh sajikan makanan dalam porsi kecil tapi lebih sering. Misalnya daripada 3 kali sehari, kita coba 5-6 kali tapi porsinya ringan. Dan jangan lupa, presentasi makanan juga penting buat bikin anak tertarik. Warna-warni dari sayur mayur seperti wortel, bayam, labu, dan jagung bisa jadi daya tarik sendiri. Kalau memungkinkan, bisa juga dibentuk lucu-lucu seperti cetakan makanan. Selain itu, pastikan tekstur makanan sesuai usianya. Kalau giginya belum banyak, jangan kasih tekstur kasar. Bisa bikin dia malas makan. Dan ingat, kalau anak menolak makan, coba deh berhenti dulu. Tawarkan lagi nanti. Kadang mereka tuh cuman butuh waktu aja dan suasana yang lebih santai. Sekarang masuk ke bagian yang seru, menu selingan. Menu selingan ini bisa diberikan di sela-sela makanan utama. Tujuannya bukan bikin kenyang, tapi tetap memberikan nutrisi dan suasana makan yang menyenangkan. Berikut beberapa ide menu selingan untuk balita yang gampang dibuat dan disukai anak-anak. Yang pertama, puding buah susu. Campurkan susu UHT sedikit agar-agar tanpa rasa dan potongan kecil buah seperti pisang atau stroberi. Segar, lembut, dan kaya nutrisi. Kedua, pisang kukus keju. Pisang dipotong 2, dikukus, lalu ditabur keju parut. Mudah banget, tapi anak-anak biasanya suka. 3. Bola-bola nasi isi. Sisa nasi bisa dibentuk bulat-bulat kecil, diisi dengan potongan telur, tempe, atau sayuran yang dihaluskan. Lucu dan bisa dimakan sendiri pakai tangan. Keempat, roti lapis alpukat dan keju. Ambil roti tawar, oles alpukat matang, tambahkan keju parut. Potong kecil-kecil seperti finger food. Yang kelima, smoothie buah. Campur pisang, yogurt, dan sedikit madu untuk anak di atas 1 tahun. Bisa ditambahkan bayam rebus sedikit agar makin sehat. Rasanya tetap enak kok. Yang keenam, omelet sayur mini. Telur, wortel parut, dan bayam dikocok, lalu digoreng tipis. Potong kecil-kecil jadi bentuk bintang atau hati. Ketujuh, kentang atau ubi panggang. Potong dadu kentang, beri sedikit minyak zaitun dan oregano, lalu panggang. Renyah di luar, lembut di dalam, tanpa MSG tetap enak. Nah, selain menu tadi, ada hal penting yang perlu diingat, yaitu makan itu bukan cuma soal kenyang, tapi juga soal pengalaman. Maka dari itu, ciptakan suasana makan yang menyenangkan, matikan TV, jauhkan gadget, dan makan bersamalah di meja makan. Bayi dan balita belajar dari melihat. Kalau lihat kita makan dengan lahap dan senang, mereka biasanya ikut tertarik. Dan sesekali biarkan mereka menyentuh makanannya. Memang agak berantakan sih, tapi itu bagian dari proses eksplorasi yang bikin mereka belajar rasa, tekstur, dan bahkan kemandirian. Jangan lupa, perhatikan asupan cairannya. Kalau anak sedang tidak doyan makan, pastikan dia tetap cukup minum. ASI, susu formula, atau air putih tergantung usianya.
Cairan penting banget untuk mencegah dehidrasi dan menjaga metabolisme tubuh. Kalau si kecil tidak mau makan lebih dari 3 hari berturut-turut, atau berat badannya jadi turun drastis, atau dia jadi lemas dan tidak aktif seperti biasanya, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter anak atau ahli gizi ya bun. Karena walau sebagian besar GTM itu cuma sementara, tetap penting untuk dipantau agar tidak mengganggu tumbuh kembangnya. Nah, ayah bunda, tadi kita udah bahas tentang bayi yang susah makan dan beberapa ide menu selingan buat balita. Sekarang, yuk kita bahas lebih dalam tentang kandungan nutrisi penting yang perlu ada di makanan anak, terutama saat nafsu makan mereka sedang turun. Karena meskipun makanannya sedikit, kita bisa tetap menyisipkan nutrisi penting di tiap suapan si kecil. Pertama, protein. Protein penting banget buat tumbuh kembang otot, kulit, rambut, dan juga kekebalan tubuh anak. Kalau si kecil lagi ogah makan lauk, coba akali dengan campur tahu atau tempe yang dihaluskan ke dalam bubur, buat bola-bola ayam kukus kecil-kecil yang dipegang sendiri, atau buat telur dadar yang dicincang halus dan ditabur di atas nasi. Kalau anak lagi senang makan roti, coba bisa ditambahkan dengan selai kacang atau alpukat yang tinggi lemak baik dan protein. Kedua, zat besi dan zinc. Dua nutrisi ini membantu pembentukan darah dan juga menjaga nafsu makan anak loh. Sayangnya, makanan tinggi zat besi seperti daging merah, hati ayam, atau kuning telur kadang jadi musuh utama anak yang sedang GTM. Tapi jangan putus asa dulu. Coba haluskan dan campur dalam menu yang mereka suka. Misalnya, bubur hati ayam dengan sedikit kaldu manis atau sup makaroni dengan cincangan daging halus. Kalau anak suka rasa manis, bisa juga dicoba dicampur bubur beras merah dengan pisang dan sedikit kurma. Ketiga, lemak baik. Lemak sehat penting untuk perkembangan otak dan penyerapan vitamin. Coba tambahkan minyak zaitun, minyak kelapa, atau butter tanpa garam ke dalam makanan anak. Misalnya, nasi tim dengan sedikit butter, sayur bening dengan setetes minyak zaitun, atau alpukat matang ditambah susu UHT full cream. Lemak sehat ini juga bikin makanan lebih gurih dan enak. Sekarang, yuk kita bahas sedikit tentang tips jitu menghadapi anak yang suka pilih-pilih makanan alias picky eater. Kadang bukan karena mereka tuh nggak suka makan tahu, tapi mereka nggak suka bentuknya, warnanya, atau bahkan baunya. Jadi coba deh trik-trik ini. Yang pertama, kenalkan satu makanan baru dalam satu waktu. Jangan langsung kasih menu baru sekaligus, anak kadang bisa kaget dan dia jadi nggak mau nyoba. Kedua, gunakan nama-nama lucu. Misalnya, brokoli jadi pohon mini, wortel jadi pedang kelinci, atau nasi jadi gunung kecil. Mainkan imajinasi anak supaya anak suka makanan tersebut. Ketiga, biarkan mereka memilih. Coba deh tanya ke anak kita hari ini. Hari ini mau makan telur atau tahu? Dengan memberi pilihan tersebut, anak merasa jadi punya kontrol. Keempat, jangan terlalu banyak cemilan manis. Kalau anak sudah kenyang susu kotak, permen atau biskuit, ya jelas, pas makan, mereka jadi nggak doyan. Terus bagaimana kalau anak lagi sakit dan makin susah makan? Kalau demam, batuk pilek, atau tumbuh gigi, biasanya anak lebih milih minum daripada makan. Dalam kondisi ini, penting untuk memberikan makanan bertekstur lembut dan mudah ditelan seperti bubur sumsum, sup ayam hangat, kentang tumbuk, atau smoothies. Dan satu lagi yang kadang dilupakan, pelukan dan kehadiran orang tua yang juga bisa jadi obat paling mujarab. Anak-anak itu peka loh, kalau suasana rumah tegang karena orang tua panik soal makan, mereka bisa makin ogah makan. Ciptakan suasana santai saat makan, nyanyikan lagu, ajak ngobrol, atau bahkan sambil duduk di taman belakang. Kadang angin sepoi-sepoi bisa jadi bumbu makanan yang paling mujarab. Terakhir nih ayah bunda, jangan bandingkan si kecil dengan anak lain. Setiap anak punya ritme makannya sendiri, ada yang rakus, ada yang pelan, ada juga yang suka nasi, tapi ada juga yang lebih suka buah. Yang penting adalah kita harus hadir, sabar, dan mau belajar bersama. Kalau hari ini anak cuma mau makan setengah sendok,
Nggak apa-apa, besok kita coba lagi. Dan lusa kita coba menu yang berbeda. Ingat, membentuk kebiasaan makan sehat itu bukan sprint, tapi maraton panjang penuh cinta. Jadi tetap semangat ya bunda. Bayi mogok makan bisa diakali. Balita picky eater bisa diajak kompromi. Asal kitanya kreatif, sabar, dan tetap penuh kasih sayang. Karena makanan yang paling lezat untuk anak selalu adalah makanan buatan bunda yang penuh cinta. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga hari ini satu suapan kecil jadi awal dari tumbuh kembang yang besar. Bye-bye!